Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Lama ya tidak bertemu dengan saya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang statistika. Nah, statistika ini ada pada kelas 12 ya. Nah, di sini ada pengertian dasar statistika. Pengertian dasar statistika itu ada datum, data, dan statistika. Data yaitu kumpulan keterangan-keterangan, sedangkan masing-masing keterangan disebut datum. Berdasarkan jenisnya, data dikelompokkan menjadi dua, yaitu data kuantitatif dan kualitatif. Yang membedakannya yaitu kalau data kuantitatif itu bila data yang dikumpulkan berupa bilangan atau angka. Nah, kalau dua kualitatif itu yang berupa sifat-sifat atau kata-kata. Nah, data kuantitatif diperoleh dengan cara menghitung atau mengukur. Misalnya data nilai ulangan matematika siswa kelas 12. Nah, kalau misalkan di data kualitatif, berarti gambaran kualitas dari suatu objek. Misalnya, data bidang studi favorit siswa kelas 12 itu apa aja sih? Gitu. Nah, data kumpulan keterangan-keterangan yang berupa angka atau bilangan ada ukuran-ukuran yang mewakili data tersebut. Ukuran-ukuran ini disebut statistik. Sedangkan ilmu yang mempelajari cara atau metode pengumpulan data, penyajian data, pengolahan data, sampai dengan penarikan kesimpulan disebut statistika. Nah, berdasarkan kebutuhan terhadap pengolahan data, statistik dibagi menjadi dua bagian. Nah, yang pertama statistika deskriptif, yaitu segala informasi yang bisa menggambarkan data yang diperoleh. Jadi sebuah gambaran saja, tapi kita tidak menarik kesimpulannya ya. Nah, yang kedua yaitu statistik inferensi, yaitu statistik yang diperoleh dari data yang ada dan digunakan untuk menarik kesimpulan tentang populasi objek dan yang lebih besar, seperti ya menarik kesimpulan secara lebih gitu kan. Kalau misalkan untuk deskriptif itu cuman sebagiannya saja, tapi tidak adanya menarik kesimpulannya. Oke, yang kedua adalah populasi dan sampel. Untuk dapat membedakan populasi dan sampel, perhatikan contoh berikut ini. Seorang ibu akan membeli mangga. Untuk mengetahui manis atau tidaknya mangga itu, ibu mengambil satu dari sejumlah mangga yang ada di keranjang untuk dicicipi. Nah, yang kedua, untuk mengetahui apakah semua siswa kelas 12 sudah melunasi SPP, kepala sekolah meminta bagian administrasi untuk mengecek data semua siswa kelas 12. Nah, lihat nih yang seorang ibu pada contoh pertama itu. Sekeranjang mangga disebut populasinya. Nah, sedangkan sebuah mangga itu sebuah sampel. Jadi sampelnya itu ya sebuah mangga itu. Pada contoh nomor 2, populasi dan sampelnya sama. Kenapa? Yaitu siswa kelas 12. Iya kan, karena nggak mungkin kan melunasi SPP atau hanya sebagiannya saja, soalnya kan di situ bagian administrasi, berarti secara keseluruhan ya. Nah, dengan demikian populasi didefinisikan sebagai keseluruhan objek penelitian yang memiliki satu atau beberapa ciri dan karakteristik yang sama. Sampel adalah sebagian dari objek yang benar-benar diselidiki. Nah, seperti yang sampel yang pada nomor 1 kelihatan ya, populasinya itu sekeranjang mangganya, sedangkan yang sebuah mangganya itu yang disebut sampelnya, kecuali yang ada siswa sama administrasi itu kan masuknya ke populasi dan sampelnya. Nah, apabila penelitian dilakukan terhadap setiap anggota dari populasi, penelitian itu dinamakan sensus. Apabila penelitian hanya dilakukan terhadap sebagian dari populasi, penelitian itu dinamakan sampling. Nah, yang ke B yaitu penyajian data. Penyajian data itu beberapa macam ya. Yang pertama yaitu penyajian data dalam bentuk tabel atau daftar. Kalian tahu ya tabel seperti apa, daftar seperti apa? Tabel atau daftar merupakan kumpulan angka yang disusun menurut kategori-kategori, sehingga memudahkan untuk pembuatan analisis data. Nih, biar kalian gak pusing, gak bisa apa sih namanya tuh, gak bisa langsung, oh kayak gini. Kita langsung masuk ke contoh saja ya. Nah, dari hasil pengumpulan data yang dilakukan BPS Jakarta, diperoleh data tentang jumlah rumah yang dibangun oleh Perumnas per tahun di Pulau Jawa. Nih datanya sana katanya di Yogyakarta ada 0 unit di tahun 1984.
0 unit di tahun 1985, sebanyak 0 unit juga 1986, sampai ke bawah ya, bisa kalian baca. Ada di Jogja, ada Jawa Timur, ada Jawa Barat, ada Jawa Tengah, dan DKI Jakarta. Nah, sekarang kita kan ketahui tuh ya data-datanya. Kita harus susun dan sajikan data tersebut dalam bentuk tabel statistik. Berarti kita harus membuat data statistik itu berbentuk tabel ya. Nah, untuk gimana jawabannya? Yang pertama, kita harus membuat terlebih dahulu rencana tabelnya. Kita itu membuat rencana tabelnya ya, ada nomor tabel, ada judul tabel, ada judul kolom, ada judul baris, ada tubuh tabel, ada catatan kaki jika ada, dan sumbernya itu dari mana, kalian ambilnya dari mana, misalkan dari kelurahan, ada dari desa, dan lain sebagainya, tergantung di contohnya ya. Di contohnya itu kita dilakukannya itu oleh Perumnas, berarti sumbernya itu diambil dari BPS Jakarta yang olehnya Perumnas gitu. Nah, setelah rencana tabel selesai dibuat, masukkan data ke dalam sel kotak. Nah, kotak itu maksudnya tabel yang sesuai pada tubuh tabel. Nah, ini ada di sini ada foto ya, tabelnya seperti apa. Realisasi pembangunan perumahan Perumnas Pulau Jawa meliputi Pulau Jawa itu termasuk ya DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, yang seperti itu ya, menurut tahun dan provinsinya. Nah, berarti kita harus nomor urutnya itu berapa ya? Ada berapa di situ? Ada 5 kan? Tuh, Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Dan DKI Jakarta. Nah, provinsinya tuliskan yang barusan saya sebutkan. Tahunnya, apakah semuanya sama ada tahunnya? Misalkan sama Bu, misalkan ya, berarti 1984, misal di Jawa Timur ada, ya udah semuanya ada ya, dilihat di contohnya. 1985, iya ada. 1986 semuanya ada. Dan 1987 terakhir ada juga. Berarti untuk tahunnya ada 1984, 85, 86, dan 87. Nah, kita hitung nih. 1984 jumlah apa sih namanya itu unitnya ya, berapa yang membangunnya. Ternyata ada 8.134, 4.417, 7.902, dan 8.639. Paham ya sampai sini? Ini cara penggunaan dengan menggunakan tabel. Nah, yang pertama kita harus menentukan jangkauan. Jangkauan itu apa, Bu? Jangkauan atau rentang disebut juga dengan range, adalah selisih antara data terbesar dan data terkecil. Nah, rumusnya bagaimana? Range itu sama dengan X maksimal dikurangi X min. Nah, X itu data ya. Nah, X max itu maksudnya X maksimal atau X terbesarnya. Nah, dikurangi X min berarti data terkecil. Oke, lah kok coret contoh ya. Nah, sekarang contohnya tentukan daerah jangkauan dari nilai ulangan matematika 40 siswa tingkat 2 jurusan akuntansi berikut. Tingkat 2 itu masuknya kan ke SMK kelas 2 ya. Nah, sekarang di sini kita harus menjawabnya. Berarti kita harus ketahui dulu data terbesarnya. Di situ data terbesarnya berapa? 92. Coba ada kan 92 di situ? Ada. Dimana coba 92 nih? 92. Ada lah yang lebih dari 92? Enggak ada. Oke, data terkecilnya apakah 50? Bukan. 45? Bukan juga. 40? Nah, berarti terakhir 40. Adakah 39? Enggak ada ya. Berarti data terkecilnya itu 40. Sehingga jangkauannya itu yang terbesar ini, nih lihat di rumus ini, dikurangi 40, jadi 92 dikurangi 40, itu yang hasil jangkauannya. Yang ke B, menetapkan banyaknya kelas atau K. Rumusnya itu kelas, banyaknya kelas itu sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N-nya itu apa? Banyaknya data. K-nya itu apa? Banyaknya kelas. Ini kita harus menentukan banyaknya kelas. Ini banyaknya data. Nah, contohnya, perhatikan data hasil ulangan matematika kelas 11 jurusan ini. Berarti masuk ke sini lagi ya.
Berarti banyaknya data itu ada berapa? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kali 1, 2, 3, 4, 5. 8 kali 5, 40. Berarti 40 ya banyaknya. Sudah betul 40. Nah, sekarang berarti K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N-nya itu 40. Berarti K sama dengan 1 ditambah 3,3 yang tadi dikali log 40 itu kita bisa lihat ya di kalkulator yang ada log-lognya, dan juga bisa lewat HP juga ya kita menghitungnya. Nah, berarti K ditambah 3 kali 3 kali 1,60 itu berapa? Lalu ditambah 1 itu berarti hasilnya 6,29. Atau kita bulatkan karena 6,2 itu masuknya ke 6, berarti kita bulatkannya itu 6. Oke, selanjutnya yang C, hapus dulu ya. Nah, yang C itu menentukan interval kelas. Kita tulis I. Nah, di itu rumusnya itu R per K. R itu untuk jangkauan. Berarti kita tahu ya jangkauan yang barusan. Nah, range adalah selisih antara nilai tertinggi dan nilai terendah. Nah, K-nya itu banyaknya kelas. Berarti yang barusan kita hitung 6 itu banyaknya kelas. Intervalnya kelas itu kita tanyakan. Nah, sekarang dari data hasil ulangan matematika yang barusan, kelas 11 jurusan akuntansi memperoleh nilai tertinggi 92 kan ya barusan. Terus terendahnya yang 40. Jadi range-nya itu 92 dikurangi 40 berarti hasilnya 52. Range atau jangkauan. Ingat ya. Nah, sehingga intervalnya itu R-nya itu mana? Jangkauan, berarti jangkauannya itu yang barusan ya, range 52, berarti 52 dibagi K-nya, K-nya itu yang barusan nih, ini 6, berarti 6, 50 dibagi 2, 52 dibagi 6, yang hasilnya 8,67. Ya, kita bulatkan karena 8,6 itu masuknya ke 9, kita bulatkan jadi 9. Oke, menentukan batas kelas. Dua buah nilai yang membatasi suatu kelas dengan kelas yang lain disebut batas kelas. Setiap nilai yang terletak di sebelah kiri masing-masing kelas disebut batas bawah kelas. Nah, sedangkan nilai-nilai yang terletak di sebelah kanan disebut batas atas kelas. Mana ngebedainnya? Ini 48 sampai 93 ini termasuk batas atas kelas atau upper class limit. Nah, sekarang batas bawah kelas itu yang ini 40, 49 sampai 85 itu yang dimaksud dengan batas bawah kelas ya. Nah, untuk frekuensinya ini dari mana, Bu? Batas kita awal dulu ya ke batas kelas bawah dulu. Nah, batas kelas bawahnya itu berarti nilainya 40, 49 yang barusan tadi ya. Terus batas kelasnya yang tadi sampai 93, betul. Oke, kita buatkan tabel ya. Apa sih masing-masingnya itu kelasnya kelas yang pertama, misalkan ini 40, 48 ini itu masuknya kelas pertama, 49 ini masuknya kelas kedua, lalu sampaikan terakhir ini 6 berarti kelas ke-6. Oke, selanjutnya frekuensi kita bahas di belakang ya. Menentukan tepi kelas batas nyata. Nah, tepi kelas disebut juga batas nyata. Nah, batas nyata terdiri dari batas nyata bawah dan batas nyata atas. Batas nyata bawah adalah batas kelas di bawah kelas bawah dikurangi 0,5 untuk data dengan ketelitian sampai 1 satuan. Untuk data dengan ketelitian sampai 1 desimal, batas nyata bawah sama dengan batas semu bawah dikurangi 0,05 dan seterusnya. Batas nyata atas ya bedanya kalau batas nyata atas itu ditambah 0,5 dan untuk batas semuanya itu ditambah 0,05 dan seterusnya ya. Nah, sekarang kita lihat nih batas nyatanya yang di mana dulu? Bawah dulu ya. Nah, kalau misalkan di yang dulunya kan 40 ini ya, 40 sama 48. Di sininya kan kalau batas kelas bawah itu kan di sini ya, batas kelas bawah itu. Nah, dikurangi 0,5. Jadi dari 40 dikurangi 0,5 berarti hasilnya 39. Sedangkan batas kelas atas ditambah 0,5 berarti 48
ditambah 0,5 yang hasilnya 48,5. Gitu ya, paham? Paham. Nah, sekarang setengah dari jumlah kedua nilai batas kelas disebut nilai tengah atau midpoint atau class mark suatu kelas. Nilai tengah umumnya diberi simbol X. Sebagai contoh dari tabel didapatkan sebagai berikut. Nah, lihat ya di situ X1 39. Kita mau tahu nih nilai tengahnya atau midpointnya itu berapa. Kita tambahkan saja 39,5 ditambah 48,5 dibagi dengan 2 yang hasilnya 44. Sama halnya, misalkan di sininya 40, di sini 40, di sini 48. Ya, dibagi 2 juga. Kalau misalkan tetap yang mau 40 sama 48 itu, yang sebelumnya tinggal dibagi 2, yang hasilnya 40, sama saja gitu. Terus yang selanjutnya 48, yang 48,5 ini ya. Nah, itu sama juga. Nih, atau yang sebelumnya 49 ditambah 57 yang hasilnya ya sama 53, ini juga 53. Oke, latihannya kalian kerjakan sendiri ya di rumah masing-masing. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe ya.